Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai apa itu outsourcing. Yang pertama yaitu pengertian outsourcing. Outsourcing berasal dari bahasa Inggris yang berarti alih daya. Dari segi bahasa, outsourcing berasal dari kata out yang berarti keluar dan sort yang berarti sumber. Outsourcing mempunyai nama lain yaitu contracting out. Pemborongan pekerjaan atau outsourcing adalah penyerahan sebagian pekerjaan dari perusahaan pemberi pekerjaan kepada perusahaan penerima pemborongan pekerjaan atau perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh melalui perjanjian pemborongan pekerjaan tertulis. Yang selanjutnya ada sistem kerja outsourcing. Dalam sistem kerja outsourcing ini, perusahaan penyedia jasa outsource melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada karyawan. Nah, selanjutnya mereka akan menagih ke perusahaan pengguna jasa mereka. Karyawan outsourcing biasanya bekerja berdasarkan kontrak dengan perusahaan penyedia jasa outsourcing, bukan dengan perusahaan pengguna jasa. Baik, selanjutnya adalah hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan kerja outsourcing. Yang pertama, hak pekerja yaitu hak akan upah, hak pekerja dan hak perlindungan. Yang kedua, hak pengusaha yaitu hak mengatur dan hak menerima. Yang ketiga, kewajiban pekerja yaitu melaksanakan perintah dan menaati peraturan. Yang keempat, kewajiban pengusaha yaitu membayar upah, memberikan pekerjaan dan memberikan perlindungan. Selanjutnya, pendekatan outsourcing. Terkait dengan outsourcing terdapat berbagai teori atau pendekatan. Yang pertama, pendekatan pertama terkait dengan pemeliharaan strategi, tipe, dan jenis outsourcing yang tepat terhadap strategi bisnis perusahaan. Yang kedua, pendekatan berdasarkan teori biaya transaksi. Yang ketiga, teori institusional sebagai faktor yang berpengaruh bagi perusahaan bisnis untuk menjalankan outsourcing. Yang keempat, outsourcing yang didekati dengan pendekatan ekonomi politik. Selanjutnya, alasan melakukan outsourcing: meningkatkan fokus perusahaan memanfaatkan kemampuan kelas dunia, mempercepat keuntungan yang diperoleh dari regenerering. Yang selanjutnya, membagi resiko sumber daya sendiri dapat digunakan untuk kebutuhan lain. Yang keempat, memungkinkan tersedianya dana kapital. Yang kelima, menciptakan dana segar. Yang keenam, mengurangi dan mengendalikan biaya operasi. Yang ketujuh, memperoleh sumber daya yang tidak dimiliki sendiri. Yang kedelapan, memecahkan masalah yang sulit dikendalikan atau dikelola. Baik, yang selanjutnya saya akan membahas mengenai manfaat outsourcing. Yang pertama yaitu menghemat biaya. Yang kedua dapat meningkatkan kualitas layanan. Yang ketiga yaitu akses terhadap teknologi selalu up to date. Yang keempat, fleksibilitas operasi dan fokus pada kompetensi inti. Adapun manfaat lain dari outsourcing yaitu yang pertama menghemat pengeluaran, bisa menjadikan sebuah manajemen bisnis menjadi lebih baik. Yang ketiga dapat mematuhi peraturan yang ada di Indonesia. Yang keempat dapat meningkatkan nilai perusahaan. Yang selanjutnya adalah keuntungan dari outsourcing itu sendiri. Yang pertama yaitu dapat menghemat biaya produksi. Yang kedua mendukung operasional khusus. Dan yang ketiga adalah mendukung fokus perusahaan. Selain keuntungan terdapat juga kekurangan dari outsourcing. Yang pertama bisa menimbulkan resiko mengungkap informasi dari rahasia perusahaan. Selanjutnya terdapat ketidakstabilan perusahaan outsourcing itu sendiri. Yang ketiga yaitu kurangnya fokus pelanggan. Dan yang terakhir, pengiriman layanan bisa memburuk. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.